Selesai. Setelah menyelesaikan F2L atau dua lapisan pertama, langkah selanjutnya adalah membuat bagian atas semuanya berwarna sama. Dan langkah ini disebut orientasi lapisan terakhir atau OLL. Sekarang untuk pemecah tingkat lanjut, OLL adalah proses satu langkah yang membutuhkan banyak algoritma. Jadi sebagai gantinya ada proses dua langkah yang hanya membutuhkan 10 algoritma. Mulailah dengan melihat semua tepian yang warnanya sama dengan pusatnya. Jadi kita punya yang ini dan yang ini. Dan kita akan mengabaikan sudut-sudutnya. Jadi jika kamu mendapatkan garis, pastikan kamu memegangnya secara horizontal dan kemudian lakukan algoritma ini. Jadi jika kamu tidak tahu cara membaca algoritmanya, kamu bisa memeriksa deskripsi untuk cara membaca notasi, atau kamu bisa hanya menonton apa yang tangan saya lakukan. Jadi gerakannya seperti ini. Putar depan searah jarum jam, R, U, R aksen, U aksen, dan kemudian batalkan gerakan depan tadi. Jadi sekarang tanda silang selesai di atas. Jadi jika kamu mendapatkan dua tepian yang bersebelahan seperti bentuk L, maka pegang itu di depan dan kanan seperti ini. Kemudian kamu lakukan algoritma yang persis sama, kecuali gerakan depannya dilakukan dengan lapisan ganda. Jadi gerakannya seperti ini. Depan lapisan ganda, kemudian R, U, R aksen, U aksen, kemudian lapisan ganda depan, dan kemudian itulah tanda silangnya. Jadi jika kamu mendapatkan titik tanpa tepian, maka kamu bisa hanya melakukan yang untuk garis horizontal, yang gerakannya seperti ini. Depan searah jarum jam, R, U, R aksen, U aksen, depan berlawanan arah jarum jam, dan yang itu menciptakan kasus ini. Jadi yang harus kamu lakukan, hanyalah melakukan kasus ini setelahnya. Jadi ini adalah versi gerakan lebar dan itu membuat tanda silang. Jadi sekali kamu telah menyelesaikan tanda silang, maka langkah selanjutnya adalah membuat semua warna di atas menjadi sama. Saya akan melihat berapa banyak sudut yang sudah menghadap ke atas, dan di sini kita hanya memiliki satu. Jadi jika kamu hanya memiliki satu, cukup pindahkan sehingga berada di depan, dan kemudian pastikan kamu juga bisa melihat kuning di sini di depan. Jadi kita tidak bisa, jadi kita bisa meletakkannya di bagian depan lainnya. Jadi sekarang masih di depan, tetapi kita melihat kuning di sini, jadi ini adalah cara yang benar untuk memegangnya. Jadi untuk ini, kamu bisa menghafal algoritmanya. Tetapi mungkin lebih mudah hanya dengan menonton bagaimana beberapa potongan bergerak di sini, dan kemudian itu akan lebih mudah untuk dihafal. Jadi jika stiker yang menghadap ke kamu ada di kanan, maka ini akan menjadi versi kanan dari algoritma ini. Jadi kita ambil slot depan kanan keluar seperti ini, pindahkan ke atas, pindahkan ke samping, dan pindahkan ini kembali ke bawah. Dan kemudian cukup pindahkan lagi ke samping sampai sejauh mungkin. Sekarang kita akan mengembalikan semuanya dalam satu gerakan halus. Jadi cukup pindahkan ini ke atas, pindahkan ini dalam dua gerakan, dan kemudian pindahkan ini kembali ke bawah. Jadi ini kasus lainnya. Kita hanya punya satu sudut yang sudah selesai. Jadi kita akan menaruhnya di depan, dan kita tidak melihat warna kuning di sini, jadi kita akan memindahkannya ke posisi depan lainnya. Sekarang kita melihat kuning di sini, jadi ini akan menjadi versi kiri dari algoritma ini. Jadi yang kamu lakukan adalah hal yang persis sama dengan slot kiri. Kamu pindahkan slot kiri ke atas, pindahkan pasangan F2L ini keluar, pindahkan ini kembali ke bawah, pindahkan ini sampai ke ujung di sini, lalu kembalikan semuanya dalam satu gerakan. Sekarang, melihat kasus-kasus di mana tidak ada sudut yang sudah selesai. Untuk kasus di mana kedua sudut ini menghadap ke satu arah, dan dua lainnya menghadap ke arah berlawanan, maka algoritma ini cukup mudah dihafal. Kamu putar depan searah jarum jam, lalu ini seperti algoritma saat kamu mencoba membuat tanda silang. Kamu lakukan R, U, R aksen, U aksen, dan kamu melakukannya 3 kali. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, lalu batalkan gerakan depan tadi. Sekarang untuk kasus lainnya di mana tidak ada sudut kuning di atas, kamu akan melihat 2 di sini yang menghadap ke satu arah, tetapi 2 lainnya tidak seperti itu.
Malahan mereka ada di sini dan di sini. Jadi ambil saja dua yang saling membelakangi, menghadap ke arah berlawanan, dan taruh itu di sisi kanan. Algoritma ini cukup mudah dihafal jika kamu hanya menghafal apa yang tangan kamu lakukan. Kamu akan mulai dengan melakukan R, lalu U2, dan mulai sekarang akan hanya berupa R2 dan U aksen berulang-ulang. R2, U aksen, R2, U aksen, R2. Dan setelah kamu menyelesaikan R2 ketiga, ini sudah terlihat hampir selesai. Tinggal taruh pasangan ini ke sini, jadi U2, lalu kembali ke atas. Sekarang untuk kasus di mana dua sudut sudah selesai. Jika mereka berada secara diagonal satu sama lain, maka hanya ada satu kasus untuk ini. Pegang sehingga salah satu sudut yang sudah selesai ada di depan kanan. Tapi pastikan juga kamu bisa melihat dua stiker sudut di sini. Jadi, ini bukan cara yang benar. Sebagai gantinya, taruh yang ini di depan kanan, dan sekarang kita bisa melihat dua stiker sudutnya. Pertama, putar sehingga kamu menghadap ke bawah. Sekarang polanya adalah sisi R akan bergerak naik dan turun berulang-ulang, lalu atas dan bawah. Nanti kamu akan lihat. Jadi kita akan gerakkan sisi kanan ke bawah, lalu bagian atas akan bergerak ke kiri, sisi kanan kembali ke atas, lalu bagian bawah juga akan bergerak ke kiri. Lalu sekarang hal yang sama, tetapi ke arah kanan. Sisi kanan ke bawah, dorong ini ke kanan, sisi kanan ke atas, dorong ini ke kanan, dan selesai. Jadi sekali lagi, itu hadap ke bawah, lalu R aksen, gerakan ke kiri, R, gerakan ke kiri, R aksen, gerakan ke kanan, R, gerakan ke kanan. Sekarang, jika dua sudut yang sudah selesai bersebelahan, maka ini bisa menghasilkan dua kemungkinan kasus. Oke, kasus pertama yang akan gue bahas adalah jika dua stiker ini menghadap ke arah yang berlawanan. Jadi yang lo lakukan di sini adalah menaruh blok besar ini di sisi kanan sini. Jadi kita akan putar ke bawah dan coba hafal arah pergerakan lapisannya. Jadi gerakan sisi kiri ke bawah, lalu bagian atas sebenarnya hanya akan bergerak bolak-balik. Jadi dimulai dengan bergerak ke arah sini, lalu gerakan sisi kanan ke bawah, lalu bagian atas tentu saja kembali ke arah sana. Sekarang ini hal yang sama seperti awalnya, tapi bergerak kembali ke atas. Jadi sisi kiri ke atas, sisi kanan ke atas. Sekarang untuk kasus terakhir, gue simpan yang ini untuk terakhir karena ini agak lebih susah dihafal daripada yang lainnya. Nggak ada pola yang benar-benar jelas, tapi yang lo lakukan adalah lo lihat ada dua yang sudah selesai di sini, lalu dua ini menghadap arah yang sama. Jadi kemudian hadapkan ini ke arah lo. Lalu yang lo lakukan adalah ini, R2, D seperti ini. Lalu R aksen, U2, R, D aksen, R aksen, U2, R aksen. Oke, jadi itu saja untuk tool look OLL. Lo punya 10 algoritma untuk menyelesaikan seluruh bagian atas. Dan kalau lo tertarik, langkah selanjutnya disebut tool look PLL atau permutasi lapisan terakhir. Jadi itu akan menjadi video berikutnya. Dan kalau lo cuma mau lihat perhatiin jauhnya, begini cara kerjanya. Lo lakukan satu algoritma yang bisa menyelesaikan semua sudut, lalu lo lakukan algoritma lain yang bisa menyelesaikan semua tepian, dan kemudian selesai. Oke, see you next time. Kalau lo suka video ini, lo bisa support channel ini dengan subscribe, like, and share. Sampai jumpa!